Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah teori peluang, Ibu Dr. Karunia Eka Lestari SPD MPD. Perkenalkan, nama saya Laura Fatikatu Salim dengan NIPM 221063105123. Di sini saya akan membahas 20 soal mengenai teori peluang. Pada soal pertama yaitu mengenai soal ukuran peluang kontinu. Seorang petani ingin mengetahui peluang bahwa hujan akan turun selama 1-2 jam pada suatu hari selama musim panen. Ia menggunakan fungsi densitas peluang kontinu berikut untuk memodelkan lama hujan T dalam jam. Nah, fungsi F dari T didefinisikan sebagai KT kuadrat dikali 4 minus T untuk T antara 0 sampai 2 dan 0 untuk nilai lainnya. Tentukan nilai konstanta K agar fungsi Ft fungsi identitas peluang. Penyelesaiannya yang pertama yaitu syarat fungsi identitas. Kita harus cari dulu nih syarat fungsi identitas. Fungsi Ft bisa dikatakan sebagai fungsi densitas probabilitas kontinu jika integral minus tak terhingga sampai tak terhingga Ft dt sama dengan 1. Namun karena Ft hanya bernilai bukan 0 di interval 0,2, maka kita cukup menghitung integralnya saja, yaitu integral 0 sampai 2 Ft dt sama dengan 1 integral 0 sampai 2 kt kuadrat kali 4 min t kali dt sama dengan 1. Selanjutnya langkah kedua yaitu mengembangkan fungsi di dalam integral. Ekspresikan bagian dalam integral yaitu t kuadrat kali 4 min t, 4 kurang t sama dengan 4 t kuadrat kurang t pangkat 3. Dalam bentuk integral menjadi k integral 0 sampai 2 4 t kuadrat kurang t pangkat 3 dt sama dengan 1. Langkah selanjutnya yang ketiga yaitu kita menghitung integralnya. Integral 0 sampai 2 4 t kuadrat kurang t pangkat 3 dt sama dengan integral 0 sampai 2 4 t kuadrat dt kurang integral 0 sampai 2 t pangkat 3 dt. Untuk integral 0 sampai 2 4 t kuadrat dt yaitu 4 integral 0 sampai 2 t kuadrat dt sama dengan 4 t pangkat 3 per 3 pangkat kuadrat sama dengan 4 kali 8 per 3 kurang 0 yang hasilnya 32 per 3. Sedangkan untuk integral 0 sampai 2 t pangkat 3 dt yaitu t pangkat 4 per 4 0 sampai 2 sama dengan 16 per 4 kurang 0 sama dengan hasilnya 4. Jadi seluruh integral 0 sampai 2 4 t kuadrat kurang t pangkat 3 dt sama dengan 32 per 3 kurang 4 sama dengan 20 per 3. Maka K kali 20 per 3 sama dengan 1, K sama dengan 3 per 20. Maka dapat disimpulkan hasil konstanta normalisasi adalah K sama dengan 3 per 20. Soal selanjutnya yaitu ukuran peluang kontinu. Seorang ahli klimatologi di Ciamis ingin memodelkan berapa lama sinar matahari tampak setiap hari di musim hujan. Berdasarkan pengamatan data sebelumnya, lama sinar matahari T dalam jam pada suatu hari dimodelkan oleh fungsi kepadatan peluang kontinu berikut. Fungsi F dari T mendefinisikan KT 6 kurang T kuadrat untuk antara 0 T sampai 6 dan 0 untuk nilai lainnya.
Tentukan nilai K agar Ft menjadi fungsi kepadatan peluang yang sah. Kemudian dihitung peluang bahwa dalam satu hari musim hujan, sinar matahari tampak antara 2 hingga 4 jam. Tunjukkan semua langkah secara lengkap dan jelaskan asal-usul setiap operasi matematis yang digunakan. Untuk menyelesaikan soal berikut, langkah pertama yaitu memastikan syarat fungsi identitas. Agar Ft menjadi fungsi identitas peluang yang valid harus memenuhi dua syarat. Yang pertama, Ft lebih besar sama dengan 0 untuk semua T jelas terpenuhi di interval 0,6 karena membentuk kuadrat tidak negatif. Yang kedua yaitu luas total di bawah kurva Ft dari min tak terhingga hingga tak terhingga harus sama dengan 1. Integral min tak terhingga sampai tak terhingga Ft dt sama dengan 1. Karena Ft sama dengan 0 di luar interval 0,6, kita cukup menghitung integral 0 sampai 6. Kt 6 min T kuadrat dt sama dengan 1. Langkah berikutnya yang kedua yaitu kita menentukan mengembangkan fungsi dalam integral. Kita harus menghitung integral dalam fungsi yaitu K integral 0 sampai 6 T 6 min T kuadrat dt. Pertama kita mengembangkan bentuk aljabar 6 min T kuadrat, yaitu 6 min T kuadrat sama dengan 36 kurang 12T tambah T kuadrat. Maka T6 kurang T kuadrat sama dengan T kali 36 kurang 12T tambah T kuadrat sama dengan 36T kurang 12T kuadrat tambah T pangkat 3. Jadi dapat disimpulkan bahwa integral 0 sampai 6 K 36T kurang 12T kuadrat tambah T pangkat 3 dt sama dengan 1. Hasilnya K integral 0 sampai 6 36T kurang 12T kuadrat tambah T pangkat 3 dt sama dengan 1. Selanjutnya langkah ketiga yaitu menghitung integral. Hitung integral bagian per bagian. Yang pertama, integral 0 sampai 6 36T dt sama dengan 36 T kuadrat per 2 0 sampai 6 sama dengan 36 kali 36 per 2 sama dengan hasilnya 648. Selanjutnya integral 0 sampai 6 12T pangkat 2 dt sama dengan 12 T pangkat 3 per 3 0 sampai 6 sama dengan 12 kali 216 per 3 hasilnya 864. Selanjutnya kita integralkan 0 sampai 6 T pangkat 3 dt sama dengan T pangkat 4 per 4 0 sampai 6 sama dengan 1296 per 4 hasilnya 324. Selanjutnya kita gabungkan semuanya. Integral 0 sampai 6 36T kurang 12T kuadrat tambah T pangkat 3 dt sama dengan 648 kurang 864 tambah 324 sama dengan 108. Maka K kali 108 sama dengan 1, K sama dengan 1 per 108. Sehingga fungsi identitasnya menjadi Ft sama dengan 1 per 108 T 6 kurang T pangkat 2. Untuk 0 lebih besar sama dengan T lebih besar sama dengan 6. Selanjutnya langkah keempat menghitung peluang P 2 lebih besar sama dengan T lebih besar sama dengan 4. P gunakan rumus peluang yaitu P 2 lebih besar sama dengan T lebih besar sama dengan 4. Integral 2 sampai 4 Ft dt sama dengan integral 2 sampai 4 1 per 108 T 6 kurang T pangkat 2 dt. Gunakan ekspansi yang masih seperti sebelumnya yaitu T 6 kurang T kuadrat sama dengan 36T kurang 12T kuadrat tambah T pangkat 3. Maka hasilnya integral 2 sampai 4 1 per 108 36T kurang 12T pangkat 2 plus T pangkat 3 sama dt sama dengan 1 per 108.
yaitu integral 2 sampai 4 36T dt kurang integral 2 sampai 4 12T kuadrat dt tambah integral 2 sampai 4 T pangkat 3 dt. Lalu setelah itu kita menghitung masing-masing integralnya. Integral 36T yaitu integral 2 sampai 4 36T dt sama dengan 36 T pangkat 2 per 2 sampai 4 sama dengan 36 kali 16 kurang 4 per 2. Hasilnya 36 kali 6 yaitu 216. Integral berikutnya yaitu 12T pangkat 2. Integral 2 sampai 4 12T pangkat 2 dt sama dengan 12 T pangkat 3 per 3 2 sampai 4 sama dengan 12 kali 64 kurang 8 per 3 sama dengan 12 kali 56 per 3 sama dengan 672 dibagi 3 ya hasilnya 264. Integral berikutnya yaitu integral T pangkat 3. Integral 2 sampai 4 T pangkat 3 dt T pangkat 4 per 4 2 sampai 4 256 kurang 16 per 4 sama dengan 240 bagi 4 hasilnya 60. Langkah terakhir yaitu langkah kelima, menggabungkan dan hitung peluang. P sama dengan 1 per 108, 216 kurang 224 tambah 60 sama dengan 1 per 108 kali 52 hasilnya 52 per 108. Sederhanakan ke dalam bentuk pecahan 52 per 108 hasilnya 13 per 27. Maka dapat disimpulkan peluang sinar matahari tampak antara 2 hingga 4 jam adalah P sama dengan 13 per 27. Soal selanjutnya yaitu fungsi gamma Euler. Tunjukkan bahwa gamma 4 sama dengan 3 dan buktikan menggunakan definisi fungsi gamma. Gamma n sama dengan integral 0 sampai 8 xn x pangkat n min 1 e pangkat min x dx untuk n lebih kecil dari 0. Untuk menyelesaikan soal berikut, langkah pertama yaitu substitusikan nilai n sama dengan 4 ke dalam definisi. Kita diminta membuktikan bahwa gamma 4 sama dengan 3, gamma 4 sama dengan 6. Gunakan definisi fungsi gamma yaitu gamma 4 sama dengan integral 0 sampai tak terhingga x pangkat 4 kurang e pangkat min x dx sama dengan integral 0 sampai tak terhingga x pangkat 3 kurang pangkat min x dx, maka akan menghasilkan 0 integral 0 sampai tak terhingga x pangkat 3 min pangkat min x dx sama dengan 6. Langkah selanjutnya yaitu langkah kedua untuk menentukan teknik integral parsial. Untuk menyelesaikan integral 0 sampai tak terhingga x pangkat 3 pangkat min x dx, kita menggunakan integrasi parsial berulang dengan misal u sama dengan x pangkat n, dv sama dengan e pangkat min x dx, du sama dengan nx pangkat n min 1 dx, v sama dengan min x pangkat min x. Langkah ketiga, gunakan rumus umum. Secara umumnya, integral 0 sampai 8 x pangkat n pangkat min x dx sama dengan n untuk n. Jadi, integral 0 sampai tak terhingga x pangkat 3 pangkat min x dx sama dengan 3 sama dengan 6. Ini diperoleh karena integral gamma memiliki sifat rekursif. Gamma n tambah 1 sama dengan n kali gamma n dengan t
dengan gamma 1 sama dengan integral 0 sampai tak terhingga pangkat min x dx sama dengan 1, maka gamma 2 sama dengan 1 kali gamma 1 sama dengan 1, gamma 3 sama dengan 2 kali gamma 2 sama dengan 2, gamma 4 kali gamma 4 sama dengan 3 kali gamma 3 sama dengan 6. Dengan menggunakan definisi fungsi gamma dan sifat rekursifnya, gamma 4 sama dengan integral 0 sampai tak terhingga x pangkat 3 pangkat min x dx sama dengan 6 sama dengan 3 faktorial. Maka terbukti bahwa gamma 4 sama dengan 3 faktorial. Fungsi gamma Euler, tunjukkan bahwa gamma 5/2 sama dengan 3/2 kali 1/2 kali akar X dan jelaskan setiap langkahnya. Selanjutnya, langkah pertama, kenali definisi dan sifat rekursif. Fungsi gamma secara umum didefinisikan sebagai gamma Z sama dengan integral 0 tak terhingga f z x pangkat z min 1 x pangkat min x dx untuk z lebih kecil daripada 0. Namun kita tidak menghitung langsung integral ini karena gamma 5/2 adalah bentuk pecahan. Nah, untuk menentukannya yaitu kita menggunakan sifat rekursif fungsi gamma, yaitu gamma z tambah 1 sama dengan z kali gamma z. Sifat ini sangat penting karena memungkinkan kita untuk menurunkan bilangan pecahan sampai mencapai nilai kursus, yaitu gamma 5/2 yang sudah diketahui nilainya secara eksplisit. Gamma 1/2 itu sama dengan akar X. Langkah kedua yaitu menurunkan gamma 5/2. Gunakan sifat yang sama, yaitu gamma 5/2 sama dengan 3/2 kali gamma 3/2. Penjelasannya, karena Z-nya itu sama dengan 3/2, maka gammanya itu Z tambah 1 sama dengan gamma 5/2 sama dengan 3/2 kali gamma 3/2. Langkah ketiga, masukkan nilai gamma 5/2. Mari kita substitusikan semuanya. Yang pertama, gamma 5/2 sama dengan 3/2 kali gamma 3/2 sama dengan 3/2 kali 1/2 kali gamma 1/2 sama dengan 3/2 kali 1/2 kali akar X. Dapat disimpulkan bahwa gamma 5/2 sama dengan 3/2 kali 1/2 kali akar X sama dengan 3 akar X per 4. Soal berikutnya yaitu distribusi Erlang. Diketahui sebuah variabel acak kontinu X mengikuti distribusi Erlang dengan parameter K sama dengan 3 dan lambda sama dengan 2. Hitunglah P X lebih besar sama dengan 1. Untuk menyelesaikan soal berikut, langkah pertama, kenali rumus distribusi Erlang. Fungsi distribusi kumulatif Erlang untuk X Erlang K lambda adalah Px lebih besar sama dengan X sama dengan 1 min sigma N sama dengan 0 sampai K min 1. Pangkat min lambda X kali lambda X sama dengan pangkat N per N faktorial. Rumus ini berasal dari penjumlahan parsial fungsi gamma tak lengkap untuk bilangan bulat K. Ini karena Erlang adalah kasus khusus dari distribusi gamma dengan parameter bentuk K. Langkah kedua yaitu substitusikan nilai. Diketahui K sama dengan 3, lambda sama dengan 2, X sama dengan 1. Maka Px lebih besar sama dengan 1 sama dengan 1 kurang pangkat min 2 pangkat 0 per 6
0 faktorial tambah E pangkat min 2, 2 pangkat 1 per 1 faktorial tambah E min 2, 2 pangkat kuadrat per 2 faktorial. Langkah ketiga, hitung masing-masing sukunya. 1 kurang E pangkat min 2, 1 per 1 tambah 2 per 1 tambah 4 per 2 sama dengan 1 kurang E pangkat min 2 tambah 2 tambah 2 sama dengan 1 kurang E pangkat min 2 kali 5. Langkah selanjutnya yang keempat, gunakan aproksimasi eksponensial. Gunakan E pangkat min 2 yaitu 0,1352 1352, maka Px lebih besar sama dengan 1 yaitu 1 kurang 5 kali 0,1352 sama dengan 0,6765. Hasilnya yaitu 0,3235. Kesimpulannya, dengan menggunakan rumus distribusi kumulatif Erlang dan menghitung 3 suku awal dari deret, kita dapatkan bahwa Px lebih besar sama dengan 1 yaitu 0,3235. Distribusi Erlang. Seorang teknisi harus menyelesaikan 3 tahapan perbaikan sistem. Waktu yang dibutuhkan untuk tiap tahap bersifat independen dan mengikuti distribusi eksponensial dengan laju lambda sama dengan 1 per jam. Berapa probabilitas bahwa seluruh proses selesai dalam waktu kurang dari 2 jam? Langkah pertama yaitu identifikasi distribusinya terlebih dahulu. Setiap tahap eksponensial lambda sama dengan 1, waktu antar kurang kejadian. Terus juga ada total 3 tahap, yaitu T sama dengan X1 tambah X2 tambah X3, jumlah 3 variabel eksponensial independen. Maka T Erlang K sama dengan 3, lambda sama dengan 1. Langkah kedua, gunakan rumus Erlang. T lebih besar sama dengan X sama dengan 1 kurang sigma N sama dengan 0 sampai K kurang 1, yaitu E pangkat min lambda X pangkat N per N faktorial. Substitusikan K sama dengan 3, lambda sama dengan 1, X sama dengan 2. Berarti PT lebih besar sama dengan 2 sama dengan 1 kurang E pangkat min 2, 2 pangkat 0 per 0 faktorial, E pangkat min 2, 2 pangkat 1 per 1 faktorial tambah E pangkat min 2, 2 pangkat 2 per 2 faktorial. Langkah ketiga yaitu hitung setiap suku, sama dengan 1 min E pangkat min 2 tambah 1 tambah 2 tambah 2 sama dengan 1 kurang E pangkat min 2 kali 5. Gunakan E pangkat min 2 yaitu 0,1305 0,1353 PT lebih besar sama dengan 2, 1 kurang 5, 0,1353 sama dengan 1 kurang 0,6765, hasilnya yaitu sama dengan 0,3235. Kesimpulannya yaitu probabilitas bahwa teknisi menyelesaikan seluruh 3 tahap perbaikan dalam waktu kurang dari 2 jam adalah sekitar 0,3235. Soal berikutnya yaitu independensi. Diketahui 2 variabel acak diskrit A dan B dengan distribusi peluang gabungan sebagai berikut. Di sini terdapat gambar, lalu tentukan apakah A dan B independen secara statistik. Untuk menyelesaikan soal berikutnya, yaitu langkah pertama, definisikan independensi. 2 kejadian variabel acak A dan B adalah independen jika P
A sama dengan A, dan B sama dengan B, dan P sama dengan P, A sama dengan A, kali P, B sama dengan B untuk semua AB. Langkah kedua yaitu uji untuk semua pasangan nilai. P, A sama dengan 0, B sama dengan 0. PA sama dengan 0 kali PB sama dengan 0. Kiri yaitu PA sama dengan 0, B sama dengan 0 sama dengan 0,1. Kanan PA sama dengan 0 kali PB sama dengan 0 yang hasilnya yaitu 0,4 kali 0,3 yang hasilnya 0,12 karena 0,1 itu sama dengan tak terhingga 0,12, maka kesimpulannya A dan B tidak dependen. Jika perlu uji pasangan lain karena cukup satu saja memenuhi, maka variabel tidak independen. Soal berikutnya yaitu independensi. Dalam suatu perusahaan, data menunjukkan bahwa 40% karyawan adalah perempuan, 30% dari semua karyawan menggunakan transportasi umum, 15% dari semua karyawan adalah perempuan yang menggunakan transportasi umum. Apakah jenis perempuan dan penggunaan transportasi umum saling independen? Untuk menyelesaikan soal berikut, langkah pertama notasi dan data. Misalkan PW sama dengan peluang seorang karyawan adalah perempuan, yaitu 0,4. Terus juga ada PT, peluang menggunakan transportasi umum, yaitu 0,3. Sedangkan PW per cap T sama dengan peluang perempuan yang menggunakan transportasi umum 0,15. Langkah kedua yaitu uji syarat independen. Untuk W dan T independen harus P, W irisan T sama dengan PW kali PT sama dengan 0,4 kali 0,3 sama dengan 0,12. Tetapi diketahui bahwa PW irisan T sama dengan 0,15 tidak sama dengan 0,12, maka dapat disimpulkan bahwa PW irisan T tidak sama dengan PW kali PT, maka jenis kelamin dan penggunaan transportasi tidak independen. Soal berikutnya yaitu independensi. Diberikan fungsi kerapatan peluang gabungan dua variabel acak kontinu X dan Y sebagai berikut. F X Y sama dengan 4XY, 0 lebih besar sama dengan X lebih besar sama dengan 1, 0 lebih besar sama dengan Y lebih besar sama dengan 1, dan 0 lainnya. Tentukan apakah variabel acak X dan Y independen secara statistik. Langkah pertama, uji apakah Fx, Y ada sama dengan Fx X kali Fy, Y, dua variabel acak kontinu independen jika Fx, Fx, Y sama dengan Fx, X kali Fy, Y. Menghitung marginal. Hitung Fx, X fungsi marginal dari X, Fx, X sama dengan integral 0 sampai 1, Fx, Y, dy sama dengan 0, integral 0 sampai 1, 4x y dy sama dengan 4x integral 0 sampai 1 y dy sama dengan 4x kali y pangkat 2 per 2 0 sampai 1 sama dengan 4x kali 1 per 2 hasilnya 2x. Selanjutnya hitung Fy. Y fungsi marginal dari Y. Fy, Y sama dengan integral 0 sampai 1 Fx, Y dx sama dengan integral 0 sampai 1 4x Y dx sama dengan 4y integral 0 sampai 1 x dx sama dengan 4y kali x pangkat 2 per 2 0 sampai 1 sama dengan 4y kali 1 per 2 sama dengan hasilnya 2y. Langkah 2, kalikan hasil marginal. Fx, X kali Fy sama dengan 2x 2y sama dengan 4xy sama dengan Fxy sama dengan fungsi gabungan. Kesimpulannya karena Fxy sama dengan Fx kali F kali Fy kali Y, maka F dan Y independen secara statistik.
Selanjutnya, soal berikutnya yaitu independensi. Dalam sebuah universitas, 60% mahasiswa mengambil mata kuliah statistik. S, kita simbolkan sebagai S. 50% mahasiswa ikut dalam kegiatan organisasi kampus, yaitu kita simbolkan sebagai O. 30% mahasiswa mengambil statistik dan ikut organisasi. Diketahui pula bahwa 40% mahasiswa adalah perempuan, kita lambangkan menjadi P, dan 25% dari semua mahasiswa adalah perempuan yang mengambil statistik dan ikut organisasi. Pertanyaannya, apakah jenis kelamin perempuan independen bersyarat terhadap partisipasi dalam organisasi dengan syarat mengambil statistik? P diberikan S, 0 sama dengan P diberikan S. Langkah 1 hitung P diberikan S, 0. P diberikan S irisan 0 sama dengan P irisan S irisan 0 per PS irisan 0 sama dengan 0,25 per 0,3 sama dengan 0,833. Langkah 1 hitung P irisan S. Diberikan S sama dengan P irisan S per PS. Belum diketahui bahwa P irisan S, tapi bisa kita asumsikan bahwa jika PP S, 0 sama dengan 0,833, tapi PPS mesti lebih besar sama dengan 0 karena hanya 40% mahasiswa perempuan. Maka dihasilkan PP diberikan S, 0 tidak sama dengan P diberikan S. Kesimpulannya, karena PP tidak diberikan S, 0 tidak sama dengan P diberikan S, maka jenis kelamin tidak independen bersyarat terhadap organisasi yang diberikan pengambilan statistik. Selanjutnya, hukum peluang total. Dalam sebuah pabrik, terdapat 3 mesin yang memproduksi barang. Mesin A menghasilkan 50% dari total produksi, mesin B menghasilkan 30%, mesin C menghasilkan 20%. Diketahui bahwa 2% barang dari mesin A cacat, 3% dari mesin B cacat, 5% barang dari mesin C cacat. Jika sebuah barang diambil secara acak dari gudang, berapa peluang bahwa barang tersebut cacat? Untuk menyelesaikan soal berikut, hukum peluang total digunakan untuk menghitung P cacat sama dengan sigma I. P cacat diberikan MI kali P MI dengan M1 sama dengan A, M2 sama dengan B, M3 sama dengan C. Substitusikan nilainya. P cacat sama dengan P cacat diberikan A kali P cacat tambah P cacat diberikan B tambah P kali B tambah P cacat diberikan C kali P kali C sama dengan 0,02 kali 0,5 tambah 0,03 kali 0,3 tambah 0,05 kali 0,2 sama dengan 0,01 tambah 0,009 tambah 0,001 sama dengan 0,029. Dapat disimpulkan bahwa peluang barang yang diambil secara acak adalah cacat 0,9%. Soal berikutnya yaitu hukum peluang total. Dalam suatu populasi, 1% orang menderita penyakit langka D. Tes medis memiliki sensitivitas P tambah diberikan D sama dengan 0,99, spesifisitas P min diberikan D pangkat C sama dengan 0,95. Berapa peluang bahwa hasil tes positif yaitu P tambah untuk semua dari populasi umum? Jawaban, gunakan hukum peluang. P tambah sama dengan P tambah diberikan D kali P D tambah P tambah diberikan D pangkat C tambah P kali D pangkat C. Catatan, P tambah diberikan D pangkat C sama dengan 1 kurang P kurang diberikan D pangkat C sama dengan 1 kurang 0,95 sama dengan 0,05. 5
D pangkat C sama dengan 1 kurang 0,01 sama dengan 0,99. Substitusikan nilai P tambah sama dengan 0,99 kali 0,01 tambah 0,05 kali 0,99 sama dengan 0,0099 tambah 0,0495 sama dengan hasilnya 0,0594. Dapat disimpulkan bahwa peluang seorang dari populasi umum dapat hasil tes positif adalah 5,94%. Selanjutnya, nilai diskrit. Sebuah dadu fire dilemparkan sekali. Jika X menyatakan angka yang muncul, hitung nilai X-nya. Untuk menyelesaikan soal berikut, langkah pertama identifikasi distribusi. X uniform diskrit yaitu nilai 1-6 dengan peluang sama besar. P, X sama dengan 1/6, X sama dengan 1,2,3,4,5,6. Langkah kedua, gunakan rumus ekspektasi diskrit. Variabel acak X sama dengan sigma X kali P kali X sama dengan X. Langkah ketiga, substitusikan nilai variabel acak X sama dengan sigma X sama dengan 1/6, X kali 1/6 sama dengan 1/6 kali 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6. Langkah 4 yaitu hitung hasilnya. X uniform diskrit yaitu nilai 1-6 dengan peluang sama besar sama dengan 1/6 kali 21 sama dengan 3,5. Dapat disimpulkan bahwa ekspektasi dari nilai sini adalah rata-rata semua angka pada dadu. Karena peluang tiap angka sama, ekspektasi rata-rata dari 1-6 yaitu 3,5. Selanjutnya masih membahas mengenai nilai diskrit. Diberikan fungsi kerapatan f(x) sama dengan 2x, 0 lebih besar sama dengan x lebih besar sama dengan 1. Tentukan nilai ekspektasi variabel acak x. Untuk menyelesaikan soal berikutnya, langkah pertama, verifikasi bahwa f(x) itu valid. Cek apakah integral 0 sampai 1 fx dx sama dengan 1. Integral 0 sampai 1 2x dx sama dengan x pangkat 2, 0 sampai 1 sama dengan 1, itu valid. Langkah kedua, rumus ekspektasi kontinu. Variabel x sama dengan integral a sampai b, x kali fx dx. Langkah 3, substitusikan nilai. Variabel x sama dengan integral 0 sampai 1, x kali 2x dx sama dengan integral 0 sampai 1, 2x pangkat 2 kali dx. Langkah terakhir yaitu yang keempat, hitung integral. Integral 0 sampai 1, 2x pangkat 2 dx sama dengan 2 kali x pangkat 3/3. 0 sampai 1 sama dengan 2 kali 1/3 sama dengan 2/3. Penjelasannya, ekspektasi dihitung dengan rata-rata pertimbangan dari nilai x dan distribusi ini condong ke kanan. Semakin besar nilai x, maka semakin besar peluangnya. Maka ekspektasi lebih besar dari 0,5. Selanjutnya masih membahas mengenai nilai diskrit. Suatu percobaan dilakukan sebanyak 8 kali, setiap percobaan memiliki peluang sukses P sama dengan 0,3. Misalkan X adalah banyaknya sukses dari 8 percobaan, maka untuk menyelesaikan soal berikut, langkah pertama yaitu identifikasi distribusi. Karena percobaan sejumlah N sama dengan 8, masing-masing dengan peluang sukses P sama dengan 0,3, maka X binomial N sama dengan 8, P sama dengan 0,3. Langkah kedua, gunakan rumus ekspektasi binomial. Variabel acak X sama dengan N kali P. Langkah ketiga, substitusikan nilai variabel X sama dengan 8 kali 0,3 sama dengan 2,4. Dapat disimpulkan bahwa distribusi binomial menggambarkan banyaknya sukses dari sejumlah percobaan. Rata-rata jumlah sukses sama dengan jumlah percobaan kali peluang sukses. Maka dalam 8 kali percobaan diharapkan 2-3 kali sukses terjadi. Selanjutnya, nilai diskrit. Waktu hidup sebuah lampu dalam jam mengikuti distribusi eksponensial dengan laju rata-rata lambda 0,5. Berapa rata-rata lampu tersebut menyala sebelum mati?
Langkah pertama yaitu identifikasi distribusi. Lambung mengikuti X eksponensial lambda sama dengan 0,5. Langkah kedua, gunakan rumus ekspektasi eksponensial. Variabel X sama dengan 1 per lambda. Langkah ketiga, substitusikan nilai variabel X sama dengan 1 per 0,5 sama dengan 2. Dapat disimpulkan bahwa distribusi geometrik menggambarkan jumlah percobaan sampai hasil sukses. Karena P sama dengan 0,2, maka secara rata-rata perlu 5 produk diperiksa sampai ditemukan produk cacat. Nilai diskrit jika X U2,6 yaitu waktu kedatangan seorang acak antara 2 dan 6 jam, berapa ekspektasi rata-rata waktu kedatangannya? Untuk menjawab soal berikut, langkah pertama, identifikasi distribusi. X mengikuti distribusi uniform yaitu kontinu Fx 1 per B kurang A untuk A lebih besar sama dengan X lebih besar sama dengan B. Langkah kedua, rumus ekspektasi distribusi uniform. Variabel X sama dengan A tambah B per 2. Langkah ketiga, disubstitusikan variabel X sama dengan 2 tambah 6 per 2 sama dengan 4. Dapat disimpulkan bahwa karena waktu terbesar merata di 2,6, maka ekspektasi adalah titik tengahnya yaitu 4. Soal berikutnya yaitu momen dari variabel acak. Variabel acak diskrit X memiliki fungsi distribusi sebagai berikut. Di sini terdapat tabelnya, lalu ditanyakan hubungan momen order pertama yaitu untuk menjawab soal berikut, langkah pertama menggunakan definisi momen order pertama yaitu variabel acak X sama dengan sigma X kali P kali X sama dengan X. Langkah kedua, substitusikan nilai. Kita masukkan 1, 0,2 tambah 2, 0,5 tambah 3, 0,3 sama dengan 0,2 tambah 1,0 tambah 0,9 sama dengan 2,1. Dapat disimpulkan bahwa momen order pertama adalah rata-rata nilai X atau ekspektasi. Ini memberikan informasi letak pusat distribusi. Soal berikutnya yaitu momen dari variabel acak. Variabel acak diskrit X memiliki fungsi distribusi sebagai berikut. Di sini juga terdapat tabel yang ditanya yaitu momen order pertama. Langkah pertama yaitu hitung ekspektasi mu variabel acak X. Variabel X sama dengan integral 0 sampai 1 X kali 2X dx sama dengan integral 0 sampai 1 2X pangkat 2 dx sama dengan 2 kali 1 per 3 sama dengan 2 per 3. Langkah kedua, hitung variabel acak X pangkat 2. Variabel acak X pangkat 2 sama dengan integral 0 sampai 1 X pangkat 2 kali 2X dx sama dengan integral 0 sampai 1 2X pangkat 3 dx sama dengan 2 kali 1 per 4 sama dengan 1 per 2. Langkah selanjutnya yang ketiga, gunakan rumus momen pusat orde kedua. Var X sama dengan variabel acak X pangkat 2 kurang variabel acak X pangkat 2 sama dengan 1 per 2 kurang 2 per 3 pangkat 2 sama dengan 1 per 2 4 kurang 4 per 9 sama dengan 9 kurang 8 per 18. Hasilnya 1 per 18. Maka dapat disimpulkan momen pusat orde kedua adalah ukuran penyebaran dari rata-rata meski nilai X terbesar dalam 0,1 karena bentuk distribusinya miring ke kanan, varian tetap kecil. Soal terakhir yaitu momen dari variabel acak. Misalkan variabel acak X memiliki distribusi sebagai gambar di bawah ini. Ditanyakan momen hitung orde ketiga yaitu mu3 sama dengan variabel acak X kurang mu pangkat 3. Nah, untuk menjawab soal berikut, langkah pertama kita hitung dulu mu-nya sama dengan variabel acak X. Mu sama dengan 0 kali 0,2 tambah 1 kali 0,5 tambah 2 kali 0,3 sama dengan 0 tambah 0,5 tambah 0,6 sama dengan 1,1. Langkah kedua yaitu hitung mu 3-nya sama dengan sigma X kurang mu pangkat 3 kali P kali X sama dengan X, maka hasilnya
0 kurang 1,1 pangkat 3 kali 0,2 tambah 1 kurang 1,1 pangkat 3, 0,5 tambah 2 kurang 1,1 pangkat 3 kali 0,3. Hasilnya min 1,1 pangkat 3, 0,2 tambah min 0,1 pangkat 3 kali 0,5 tambah 0,9 pangkat 3 kali 0,3. Min 1,331 kali 0,2 tambah min 0,001 kali 0,5 tambah 0,729 0,3. Hasilnya yaitu min 0,2662 kurang 0,005 tambah 0,2887 sama dengan 0,048. Penjelasannya, momen pusat order ketiga menunjukkan kemencengan squeness nilai negatif, berarti distribusi miring ke kiri lebih banyak nilai kecil. Segitu saja presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.